Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas psikologi forensik, di mana pembahasan kita pada minggu ini adalah mengenai kasus sindrom evidence dan kita berfokus kepada BWS atau Better Woman Syndrome. Nah, apa sebenarnya BWS ini? BWS ini adalah jenis kekerasan terhadap perempuan yang merupakan isu lintas budaya yang selalu dibahas hingga hari ini. Nah, kenapa saya bilang isu lintas budaya? Karena memang setiap budaya itu sendiri memiliki nilai dan standarnya terhadap kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini terlihat dari beberapa bukti ya. Salah satu lembaga yang memang fokus dalam menangani ini yaitu WHO menyatakan bahwa 1 dari 4 perempuan di negara maju itu mengalami kekerasan. Tapi di negara berkembang itu lebih banyak lagi, jadi kisarannya itu sekitar 37%. Nah, banyak sekali lembaga-lembaga, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan yang memang fokus di dalam kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Salah satunya adalah survei pengalaman hidup perempuan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menyatakan bahwa perempuan usia 15 hingga 64 tahun di Indonesia itu sebanyak 33,4% telah mengalami kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual, di mana kekerasan fisiknya itu berjumlah sekitar 18,1% dan kekerasan seksualnya berjumlah sebanyak 24,2%. Nah, dalam survei ini kita bisa lihat ya, bahwa kekerasan seksual itu paling banyak dilakukan kepada perempuan-perempuan di Indonesia. Dan di survei lain juga mengatakan bahwa ada 42% perempuan yang belum menikah mengalami kekerasan seksual dengan 34,4%-nya itu fokus kepada kekerasan seksual dan 19,6% adalah kekerasan fisik. Dan di tahun 2019, survei kepada para perempuan yang belum menikah menyatakan bahwa sebanyak 10.847 pelaku itu merupakan teman dekat atau pacar dari korban sendiri. Nah, dari kasus-kasus ini kita bisa lihat bahwa kekerasan secara seksual, terus juga kekerasan fisik, itu merupakan kekerasan yang umum dilakukan dan menjadi kasus-kasus yang sering dilaporkan terhadap korban perempuan. Nah, karena tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terus terjadi, apalagi di saat pandemi ya, itu sangat meningkat sekali kasus kekerasan kepada perempuan ini. Respon masyarakat ini sebenarnya membuat kondisi ini menjadi semakin parah. Apalagi kalau kita yang berada di budaya timur ya, karena ada beberapa mitos yang meyakini bahwa kekerasan itu muncul karena perempuan itu sendiri. Misalnya mungkin di Sumatera Barat, kenapa perempuan itu dilecehkan? Nah, pasti orang akan berpendapat ya karena cara dia berpakaian, terus mungkin karena perilakunya yang dianggap tidak pantas gitu. Nah, itulah yang saya sebut tadi dengan konteks lintas budaya. Tapi kalau kita bawa kasus kekerasan ini ke barat, pasti respon-respon individu di sana itu jauh lebih beragam ya, karena adanya kata-kata kebebasan sehingga tidak ada aturan dalam berpakaian, terus juga ketika kekerasan itu terjadi, justru orang-orang akan melihat dari sisi pelakunya, kenapa dia bisa melakukan itu kepada orang lain. Nah, banyak sekali fenomena-fenomena di masyarakat yang melahirkan isu-isu hangat dalam psikologi forensik. Makanya, semua isu yang terkait dengan kekerasan pada perempuan ini dikenal dengan sindrom kekerasan pada perempuan atau Better Woman Syndrome, atau lebih mudahnya kita singkat saja dengan istilah BWS. Nah, kalau di Indonesia ya, ada banyak sekali mitos mengenai kekerasan pada perempuan tersebut. Pada slide itu saya lihat ya bahwa mitos 1 sebenarnya BWS itu hanya mempengaruhi sebagian kecil dari populasi. Nah, mitos ini beranggapan bahwa sebenarnya nggak ada nih kekerasan, karena kekerasan itu terjadi hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja.
Kalau yang kedua, perempuan itu dianiaya menunjukkan masokisme. Terdapat pandangan bahwa perempuan yang menyukai pandangan tersebut. Nah, ini bisa dikaitkan dengan beberapa nilai-nilai dalam budaya ya. Kalau seorang perempuan, apalagi dia sudah menjadi seorang istri, dia tidak boleh melawan apapun yang dilakukan oleh suaminya. Dan banyak sekali mitos-mitos yang kemudian ini menjadi penghambat bagi para perempuan untuk melaporkan kekerasan-kekerasan yang mungkin mereka alami. Nah, dari sekian banyak istilah-istilah dari para ahli, banyak sekali definisi BWS ini yang harus kita pahami ya. Yang pertama, BWS itu bisa dianggap sebagai respon dugaan terhadap penganiayaan baik fisik maupun psikologis yang mungkin dialami oleh perempuan. Di mana dalam kasus ini, realitas psikologis perempuan yang mengalami BWS ini sangatlah subjektif, di mana satu kasus itu tidak bisa dipandang sama dengan kasus lain. Contohnya, ada perempuan yang mungkin tipe kepribadiannya itu ketika dia mengalami masalah dia cenderung fighting ya, sehingga ketika dia menjadi korban tidak terlihat kalau ada ketakutan, kecemasan, kesedihan. Tapi di sisi lain ada perempuan yang ketika dia sudah menjadi korban, dia menunjukkan simptom-simptom traumatis yang sangat jelas. Nah, kita tidak harus dan tidak boleh membandingkan antara satu kondisi dengan kondisi lain, karena setiap individu itu dalam menghadapi konflik pasti responnya berbeda. Namun pada beberapa konteks budaya, mereka menganggap perilaku kekerasan itu adalah hal yang wajar karena konteksnya itu tidak bisa diasumsikan sebagai penganiayaan. Mungkin sebut saja di suatu daerah ketika ada pernikahan yang terjadi antara saudara kandung itu bisa dianggap sebagai hal yang wajar. Nah, kalau kita di sini ketika itu terjadi itu bisa dipidanakan karena tidak boleh ada pernikahan sedarah atau mungkin pernikahan di suatu wilayah itu di bawah usia 17 tahun itu diperbolehkan. Tapi kalau kita bawa ke dalam konteks skala nasional itu tidak boleh karena pernikahan di usia anak itu sangat dilarang. Makanya berdasarkan definisi-definisi di atas, eh, penentuan batasan normal pada kondisi dugaan penganiayaan terhadap perempuan itu perlu diidentifikasi. Jadi, ketika ada pelaporan yang terjadi, kita harus melakukan asesmen yang menyeluruh dulu. Seperti apa tindakannya, apa yang dilakukan, apakah ada motif suka sama suka, ataupun mungkin ada pemaksaan dari salah satu pihak. Nah, apa saja komponen dari BWS ini? BWS ini ada beberapa komponen ya. Yang pertama adalah learned helplessness, artinya ketika seseorang itu mengalami kekerasan, respon dari pengalaman yang sangat menyakitkan yang dia miliki itu kemudian tidak membuat dia mampu untuk mencari bantuan atau menghilangkan diri dari kondisi tersebut. Misalnya, seperti yang saya bilang tadi, ketika ada seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dia belajar bahwa ketika dia mengadukan atau meminta bantuan kepada orang lain, kepada tetangga terdekat saja, kemudian dianggap tetangga ini tidak mau membantu karena yang dia laporkan adalah permasalahan pribadinya, maka ketika terjadi lagi kekerasan yang sama, individu ini tidak mau lagi mencari bantuan karena dia merasa apa yang dia rasakan itu tidak dianggap penting oleh orang lain di sekitarnya. Yang kedua, komponen dari BWS ini rendahnya harga diri individu karena respon terhadap perilaku merendahkan yang dilakukan oleh pelaku. Gak apa-apa kamu digituin, kamu perempuan. Gak apa-apa, wajar aja kalau laki-laki seperti itu ke kamu karena pakaian kamu yang seperti itu. Nah, itu adalah sifatnya merendahkan harga diri dari korban ini sendiri. Sehingga ketika dia mengalami kekerasan, dia memaklumi, wajar saya diginikan karena perilaku saya sendiri, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Terus yang ketiga, gangguan fungsi psikologis, termasuk ketidakmampuan untuk merencanakan suatu perilaku. Nah, ini dalam konteks individu yang menjadi korban terlalu lama ya, mereka jadi mati refleksnya untuk melindungi diri sendiri karena sewajarnya manusia itu mendekati zona nyaman dan menghindari zona yang menyakitkan. Wajarnya manusia seperti itu ya. Tapi kalau mereka sudah terlalu lama berada dalam lingkungan yang mewajarkan adanya kekerasan, jadi ketika dia menjadi korban kekerasan pun tidak ada keinginan untuk
pergi atau mungkin udah tidak ada lagi rasa sakit yang dialami, kurang lebih seperti itu. Yang keempat komponennya adalah hilangnya perasaan aman dan terlindungi, di mana pandangan sebelumnya seperti semuanya ini pasti akan baik-baik aja atau hal ini tidak akan terjadi pada saya dan kekerasan ini mungkin akan menghilang. Nah, jadi ketika individu itu disakiti atau terkena sesuatu oleh orang lain, dia tidak lagi merasa bahwa hal itu adalah sesuatu yang menyakitkan untuk dirinya. Nah, komponen BWS yang lain adalah munculnya anger issue yang sangat berlebihan kepada pelaku, terus juga orang yang biasanya menjadi korban itu kurang alternatif ketika mengalami masalah. Karena perempuan itu merasa dia tidak memiliki pilihan lain selain mempertahankan relasinya dengan pelaku tersebut. Ini banyak yang kita lihat contoh-contoh di tahun 2024 ini ya. Ada istri yang akhirnya tidak memilih bercerai dengan suami yang sudah bertahun-tahun melakukan kekerasan kepada dia karena merasa bahwa kalau bukan si laki-laki ini yang menjadi suaminya, dia tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa dinafkahi dan lain sebagainya. Terus adanya lingkaran kekerasan atau disebut dengan the circle of abusing or violence pada kasus pernikahan antara korban dan pelaku yang biasanya terjadi dalam lingkar kekerasan. Ini contohnya banyak sekali korban pemerkosaan yang akhirnya dipaksa untuk menikah dengan pelaku yang memperkosa dia. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi sosial dan psikologis akan menciptakan pengalaman traumatis seumur hidup nih kepada perempuan ini. Udah jelas dia merupakan korban kekerasan, kemudian dia didekatkan dengan pelaku tersebut. Nah, kondisi ini akan membuat si perempuan ini memaklumi semua kegiatan atau semua kekerasan yang mungkin akan dilakukan suaminya ini ke depan. Terus adanya kewaspadaan yang berlebihan atau hypervigilance terhadap tanda-tanda penganiayaan. Nah, perempuan yang sangat traumatis dan pernah menjadi korban ini, akhirnya dia punya trust issue terhadap orang lain. Bisa jadi si perempuan karena sudah terlalu merasa sakit terhadap laki-laki, dia memilih opsi, ya udah saya tidak mau lagi berpasangan dengan laki-laki. Nah, akhirnya dia mencari ya udah sesama jenis aja. Nah, mungkin salah satunya itu bermula dari situ. Nah, apakah BWS ini kemungkinan akan memunculkan PTSD atau post traumatic syndrome? Bisa saja, karena PTSD itu merupakan jenis gangguan kecemasan yang biasanya timbul dari pengalaman traumatis, termasuk di dalamnya kekerasan pada perempuan. Dan perempuan korban kekerasan ini mengalami PTSD yang biasanya dia sudah menghadapi penganiayaan yang berkali-kali, terus juga meninggalkan cacat fisik dan juga lain sebagainya. Dan beberapa psikolog forensik juga mengidentifikasi bahwa PTSD ini bisa saja dialami oleh perempuan yang simptomnya bisa dilihat pada saat itu juga, namun mungkin aja simptomnya ini bisa delay. Kita nggak kelihatan simptomnya sekarang, tapi mungkin setelah 6 bulan, 1 tahun, baru simptom PTSD-nya itu muncul. Nah, apa saja sebenarnya peran psikolog forensik dalam BWS ini? Karena saking tingginya kasus penganiayaan terhadap perempuan dan kasus lainnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, BWS ini menjadi isu yang sangat penting untuk kita bicarakan dari tahun ke tahun. Karena yang pertama, kalau misalnya dari pihak korban ini tidak berani melapor, maka dalam asesmen BWS ini pun tidak bisa kita lakukan karena individu yang menjadi korban harus dengan sukarela bisa di asesmen oleh psikolog forensik. Dan asesmennya ini juga cukup melelahkan dan memiliki ini ya menghabiskan waktu yang sangat banyak karena kita harus menguji lagi apakah memang terjadi kekerasan itu seperti yang saya bilang tadi. Mungkinkah tindakan ini dilakukan karena relasi kuasa atau pemaksaan terhadap salah satu pihak, atau ternyata tindakan itu terjadi karena keduanya saling suka? Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi itu, kita harus menguji juga nih dengan mengeksplorasi riwayat hubungan antara korban dengan pelaku. Terus kemudian kita harus cek lagi apakah sebelumnya pelaku ini memiliki riwayat melakukan kekerasan atau mungkin korban ini juga pernah mengalami riwayat kekerasan sebelumnya. Terus apakah mungkin ada intensi dari korban ini dalam meninggalkan hubungan atau bagaimana emosinya terhadap kasus ini. Terus di dalam persidangan pun kita juga bisa melihat bahwa apakah mungkin semua perilaku atau
dampak-dampak dari perilaku pelaku itu bisa dijatuhi hukuman atau tidak. Karena dalam kasus kekerasan ini cukup berbeda ya dalam penanganan atau penjatuhan hukumannya. Nah, selanjutnya dalam kategori kekerasan psikologis ini, tadi kalau kekerasan fisik kita bisa lihat ada buktinya langsung, ada tandanya dalam bukti visum dan lain sebagainya itu bisa kelihatan. Kalau dia mukul itu pasti ada memar. Kalau ada pemerkosaan kita bisa lakukan visum. Nah, bisa kelihatan tuh apakah mungkin ada robek dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam kekerasan psikologis itu juga ada yang namanya otopsi psikologis. Cuman ini levelnya berbeda-beda ya. Yang pertama ada yang disebut dengan paksaan dan ancaman. Contohnya mungkin walaupun mereka suami istri, tapi kemudian si suami ini memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan berlebihan. Nah, itu termasuk dengan paksaan namanya. Atau mungkin ketika dia ingin melakukan hubungan seksual tapi istrinya tidak mau, dia melakukan ancaman. Kalau kamu nggak mau, saya akan bakar rumah ini. Kalau kamu nggak mau, anak-anakmu akan saya pukul. Nah, itu paksaan dan ancaman juga, walaupun konteksnya di dalam lingkungan pernikahan. Yang kedua adalah intimidasi. Intimidasi ini seseorang ingin kebutuhannya dipenuhi oleh orang yang lain, tapi dengan cara menodongkan senjata atau melakukan hal yang menimbulkan ketakutan. Kalau kamu nggak mau sama saya bakar rumah kamu. Kalau kamu nggak mau sama saya tembak orang tua kamu. Nah, itu intimidasi namanya. Terus ada yang disebut dengan kekerasan emosional. Nah, contoh perilaku kekerasan emosional ini misalnya memanggil seseorang dengan nama atau simbol yang merendahkan. Misal nih, kamu walaupun bercanda manggil teman kamu, botak atau apa. Ketika teman kamu tidak merasa senang dengan hal itu disebut dengan kekerasan emosional. Atau mungkin ketika kita menghina seseorang, terus melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu juga disebut dengan kekerasan emosional. Makanya sekarang ada istilah kekerasan dalam pacaran ya. Misalnya karena terlalu posesif pasangannya, si pasangan ini nggak boleh untuk berinteraksi selain dengan dirinya. Itu kekerasan emosional yang juga bisa dilaporkan sebagai tindakan kejahatan. Terus ada yang disebut dengan isolasi atau membatasi akses individu ke dunia luar. Dia nggak boleh berteman, tidak boleh main sosmed, tidak boleh buka email, nonton TV, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dunia luar. Ada juga kekerasan psikologis yang bentuknya menyepelekan, menyangkal, dan menyalahkan. Kalau ada sesuatu yang terjadi, hal buruk yang terjadi ke dirinya, dia kemudian menyalahkan korban. Saya dipecat dari pekerjaan saya karena Anda. Nah, seperti itu. Itu juga kekerasan psikologis. Atau mengontrol dan menggunakan anak untuk mendapatkan keuntungan terhadap perempuan. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kamu nggak mau sama saya, anak kamu saya lukai. Nah, terus menggunakan keuntungan sebagai laki-laki atau male privilege. Nah, ini banyak yang terjadi di pedesaan ya, atau mungkin di daerah-daerah yang belum berkembang. Bahwa banyak sekali perempuan yang mau diapakan saja karena ada relasi kuasa dari lelaki di sekitarnya. Atau ada juga yang disebut dengan kekerasan ekonomi. Nah, misalnya mungkin ketika yang menjadi tulang punggung keluarga adalah istrinya, si suami ini memaksa istri untuk memberikan semua uangnya. Padahal kalau dalam aturan hukum, yang memberi nafkah dalam keluarga itu adalah pihak laki-laki. Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi ya, bahwa ternyata reaksi individu terhadap trauma itu berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa terlihat reaksinya itu saat ini, tapi ada juga yang reaksinya itu bisa nampaknya itu baru 6 bulan atau 1 tahun belakangan, seperti itu. Nah, reaksi ini bentuknya ada yang pertama distres. Yang namanya stres itu tidak selalu negatif, tapi kalau distresnya itu sudah muncul, itu pasti stresnya itu negatif. Nah, bentuknya apa? Ketika stres itu dia alami, dia tidak lagi mengalami performa yang baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Udah mulai muncul ide untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Atau disfungsi psikologis. Disfungsi psikologis itu yang tadi saya maksudkan ketika harusnya dia merasa kecewa dan marah terhadap sesuatu, dia tidak lagi bisa merasakan itu.
Atau reaksi trauma ini ada juga yang disebut dengan reaksi kognitif ya. Contoh reaksi kognitif ini ketika terjadi sesuatu eee kepada dirinya, dia malah langsung muncul irrational belief-nya. Mungkin seseorang ini melakukan seperti itu ke saya karena tindakan saya yang bermasalah. Atau mungkin reaksi terhadap trauma itu adanya hambatan dalam hubungan. Karena ada perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan tadi, akhirnya dia menutup semua pintu komunikasi dengan orang lain dan memutuskan untuk tidak menikah seumur hidupnya. Nah, selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan sebagai praktisi psikologi forensik di dalam kasus BWS ini? Yang pertama adalah tentu fokus kita kepada kesejahteraan psikologis dari korbannya, sehingga ketika kita mendampingi korban, kita harus melakukan beberapa strategi agar korban ini mau untuk didampingi. Karena balik lagi ya, tidak semua korban ini berani untuk bicara dan tidak semua dari mereka ini mau untuk didampingi. Yang pertama kita harus melakukan strategi personal, di mana ketika terjadi pendampingan terhadap kasus kekerasan ini, kita harus menuruti dulu apa yang dituntut pelaku, karena dia ingin biasanya itu menciptakan kondisi yang damai. Kemudian untuk si korban, agar kesejahteraan korban ini bisa uh, meningkat lagi, kita bujuk pelaku untuk tidak lagi melakukan kekerasan. Jika perlu, ketika mungkin pelaku ini adalah ayahnya mungkin atau orang yang dekat dengan korban, kita ajukan untuk adanya pemisahan sehingga korban ini tidak berlanjut mengalami kekerasan yang sama. Atau mungkin yang kedua, kita mencari pertolongan informal, meminta pertolongan dari tetangga atau orang terdekat atau meminta tetangga atau orang terdekat menghentikan kekerasan yang mungkin dilakukan pelaku, serta mencari pertolongan formal. Jadi mungkin kalau kamu ketemu dan melihat kekerasan ini dengan mata kepala langsung, ya sebaiknya memang langsung dihubungi atau minta bantuan kepada polisi sehingga kejadian ini bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Nah, sekian saja materi kita pada pagi hari ini. Silakan dibaca lagi PPT yang sudah di-share pada link untuk lebih memahami materi yang sudah disajikan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.